dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankan hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya Tuhan, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kelima. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Laskar Kristus. Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus.
setelah minggu kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian, kita sopan pelan-pelan dari hidupnya. Bila kau pantas melanda hidupku, bila ku bisa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Kita angkat satu pujian. Persiapkan. Bila
siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala berkat kasih karunia-Mu yang boleh kami terima hari lepas hari, sehingga kami boleh berkumpul Bapa ibadah online sekolah minggu di gereja HKBP Soreng ini. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu Bapa boleh menjadi teladan dalam hidup kami, di dalam melakukan segala aktivitas kami, terlebih memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini yaitu Minggu Jubilate tanggal 25 April 2021, tertulis di Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebalkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itulah firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita di minggu ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang penting. Amang berharap kita bisa sama-sama belajar untuk mengerti firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada minggu ini adalah lanjutan dari perayaan Paskah yang telah kita lewati. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan yang ketiga kalinya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu telah kembali kepada pekerjaan awalnya. Mereka kembali untuk menjala ikan, tidak menjala manusia lagi. Pada firman Tuhan kita pada minggu ini, kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, ada 3 poin penting yang boleh kita pelajari di firman Tuhan kita, secara khusus di Yohanes 21 ayat 1-14. Yang pertama adalah Tuhan Yesus hadir untuk menyadarkan apa penyebab kegagalan murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu, anak-anak yang saya kasihi, bahwa sebelum menjadi murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus adalah penjala ikan. Mereka adalah orang-orang yang mahir menjala ikan. Mereka adalah orang-orang yang jago. Tapi pertanyaannya, kenapakah ketika mereka menjala pada saat ini mereka tidak memperolehnya? Ada 3 hal yang menyebabkan mereka tidak memperolehnya menurut dugaan Amang. Yang pertama, karena mereka telah lama berhenti menjadi penjala ikan, yaitu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mereka telah lupa mungkin caranya bagaimana menangkap ikan. Itu yang pertama juga. Yang kedua, mungkin mereka lagi shock. Murid-murid Tuhan Yesus lagi shock. Shock karena apa, Mang? Tentu saja mereka kehilangan guru mereka karena Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib di Golgota dan Tuhan Yesus meninggal. Mereka kehilangan pemimpinnya. Tapi yang ketiga yang paling penting, Amang meyakini karena mereka merasa kehilangan, sudah lama tidak menjadi nelayan,
mereka juga tidak mengandalkan Tuhan ketika menjala ikan. Karenanya pada firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan Yesus mengingatkan agar apapun yang murid-murid Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupnya dan dalam pekerjaannya, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka lakukan itu akan berhasil. Begitupun untuk kita. Kita anak-anak Tuhan Yesus, belajarlah untuk bersungguh-sungguh dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita berhasil dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus hadir untuk memberikan solusi. Kita perhatikan di firman Tuhan kita, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus berhasil menangkap 153 ikan yang sangat besar dan penuh jala itu sampai susah untuk menarik. Mereka taat, mereka percaya pada Tuhan. Poin di firman Tuhan ini kita dapat memilih, kita dapat menerima pelajaran, yaitu untuk berhasil. Yang pertama, kita harus jujur. Murid-murid Tuhan Yesus jujur. Ketika Tuhan Yesus berkata, apakah kalian punya lauk pauk? Mereka mengatakan, kami tidak punya. Murid-murid Tuhan Yesus jujur. Yang kedua, mereka percaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu, mereka langsung melaksanakannya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka taat. Lihat, mereka tidak menolak, mereka tidak membantah, mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan mereka berhasil. Itulah beberapa hal yang menjadi poin untuk kita berhasil di dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, yang ketiga, Tuhan Yesus hadir untuk memperkuat iman murid-murid Tuhan Yesus. Kita melihat sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia datang kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menguatkan kembali iman percaya murid-murid Tuhan Yesus. Dia datang kepada murid-muridnya, menghampiri, menanyakan, apakah kalian sudah sarapan? Dan Tuhan Yesus membuatkan roti dan ikan di perapian untuk sarapan murid-muridnya. Dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya untuk menguatkan agar terus murid-murid Tuhan Yesus untuk pergi kembali menjala manusia, bukan menjala ikan. Karena itulah tujuan Tuhan datang ke dunia, agar seluruh orang, seluruh manusia yang hidup di bumi ini melakukan firman Tuhan, menjala manusia sebanyak-banyaknya agar mengikuti Tuhan Yesus dan mereka akan berbahagia. Kita meyakini itu, saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku, murid-murid sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tentu sekali kita banyak belajar dari firman Tuhan. Amang sebagai setua bukanlah orang yang sempurna dalam hidup. Amang juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Amang juga sebagai orang tua banyak melakukan mungkin hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Tapi Amang selalu percaya, Amang selalu meyakini bahwa Tuhan Yesus ada hadir dalam hidup kita. Hidup kita ini akan begitu bermanfaat kalau kita mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu butuh proses, anak-anakku, tidak mudah, dan Amang tahu itu. Orang tua kalian juga tahu. Mungkin dalam kehidupan kalian melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak baik sedikit. Tapi Amang percaya, orang tua kalian percaya, kalian pada saatnya akan melakukan hal yang baik, akan melakukan hal yang benar. Amang ingin mengatakan,
mewakili orang tua kalian semua. Kami begitu berbahagia mempunyai kalian anak-anakku. Kami begitu bangga. Selalulah berbahagia dalam kehidupan kalian. Berbahagialah dalam pelajaran kalian. Berbahagialah dalam bermain kalian. Berbahagialah kalian dalam melakukan segala sesuatunya. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Belajarlah untuk setia. Pertama, setia dan taat kepada orang tua. Setia dan taat kepada orang-orang yang kau kasihi. Kakakmu, abangmu, gurumu, bapak tuamu, inang mudamu, opumu, semua orang-orang yang kau kasihi. Belajarlah untuk setia sedikit demi sedikit, agar pada saatnya kau akan berbahagia dan kau akan tersenyum dan mengatakan terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang selalu mendukung kami, untuk keluarga-keluarga yang selalu bangga kepada kami dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengucap syukur dan memujikan Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang kami kenal dengan nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami begitu bersyukur Bapa. Kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu dalam kehidupan kami. Kami adalah pengikut-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat mencintai Kau dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang ada dalam hati kami lah yang membuat kami selalu kuat untuk selalu memuji dan memuliakan Kau dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami di dalam melakukan segala aktivitas kami, dalam pelajaran kami, dalam kesusahan kami, dalam kebahagiaan kami, dalam keluarga kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati pendeta kami, berkati anak-anak sekolah minggu yang mau belajar Tuhan untuk selalu turut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman hari ini, kakak mau ingatkan kembali untuk adik-adik mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan ke guru sekolah minggu terdekat. Ingat ya adik-adik, dikumpulkan maksimal hari Rabu. Nah, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Adik-adik jangan lupa dihafal
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.